Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswati Nada dengan NIM 2110624. Baik, langsung saja di sini saya akan sedikit memberi penjelasan singkat tentang materi saya yang membahas tentang pemikiran hermeneutik Nasr Hamid Abu Zaid. Pemikiran hermeneutik Nasr Hamid Abu Zaid. Yang pertama, perlu kalian ketahui bahwa latar belakang beliau, Nasr Hamid Abu Zaid, adalah seorang pemikir dan sarjana asal Mesir yang dikenal karena pandangan kontroversialnya dalam studi Islam. Beliau dilahirkan di desa Kufah di Jabal Mesir dan tumbuh dalam keluarga muslim tradisional. Beliau menempuh pendidikannya di Universitas Kairo, di mana ia meraih gelarnya doktor dalam bidang sastra Arab pada tahun 1981. Beliau dikenal karena pendekatan hermeneutik dalam menafsirkan teks-teks Islam, terutama Al-Quran. Ia menganggap bahwa Al-Quran itu sebagai produk sejarah dan budaya yang mana harus dipahami dalam konteks zamannya. Pandangan beliau ini bertentangan dengan pandangan tradisional yang menganggap Al-Quran sebagai teks yang statis dan mutlak. Sebagai seorang intelektual, beliau mengkritik keras interpretasi literal dan fundamentalis terhadap Al-Quran, yang menurutnya dapat menghambat perkembangan sosial dan intelektual di dunia Islam. Ia juga mempromosikan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual, yang memungkinkan interpretasi yang relevan dengan tantangan modern. Kontroversi terbesar beliau dalam kehidupannya terjadi pada tahun 1995 ketika pengadilan Mesir menyatakan bahwa ia telah murtad karena pandangan-pandangannya yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Mengapa? Akibatnya ia dipaksa bercerai dengan istrinya dan akhirnya mengakhirkan diri ke Belanda, di mana ia mengajar di Universitas Leiden hingga akhir hayatnya. Dan beberapa karya beliau meliputi buku-buku seperti Mafhum al-Nas Dirosah fi Ulumil Al-Quran, konsep teks studi dalam ilmu Al-Quran, dan Al-Kitab wa Al-Ta'wil, teks dan interpretasi. Melalui karya-karya beliau meninggalkan warisan intelektual yang terus mempengaruhi dalam studi Islam kontemporer, terutama dalam hal pendekatan kritis dan kontekstual terhadap teks-teks suci. Selanjutnya, dari paparan latar belakang tadi, maka bisa dipahami bahwa beliau itu seorang pemikir kritis. Yang selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan hermeneutika tafsir Al-Quran Nasr Hamid Abu Zaid.
Beliau memandang perlu untuk menggunakan hermeneutika. Mengapa demikian? Karena sebagai tawaran konsep interpretasi baru dalam dunia pemikiran Islam. Maka metode untuk memahami Al-Quran yang paling tepat adalah menggunakan metode analisis bahasa atau Minhaj at-Tahlil al-Lughawi. Karena beliau beranggapan bahwa objek format agama Islam adalah Al-Quran dan hadis. Maka beliau beranggapan bahwa faktanya Al-Quran itu terbentuk dalam rentan waktu yang lebih dari 20 tahun. Maksud dari terbentuk adalah keberadaan Al-Quran dan hadis itu telah ada di Lauhil Mahfuz. Perspektif ini didasarkan pada pandangan tentang konsep keaslian Al-Quran dalam Lauhul Mahfuz, seperti kaum Sunni dan Mu'tazilah, yang mana pendapat beliau itu setuju kepada kelompok Mu'tazilah bahwa Al-Quran itu isinya tentang mitos serta bertentangan dengan adanya akidah Islam dan juga ajarannya. Mu'tazilah tidak bersifat qadim atau azali. Menurutnya Al-Quran itu dibentuk oleh Tuhan seperti Al-Arsy. Yang selanjutnya pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid tentang tafsir tekstual dan problematika penafsiran tekstual. Alasan beliau dikenal sebagai tokoh pemikir yang kontroversial, yaitu karena beliau ini sering atau banyak menciptakan karya-karya yang selalu mengundang perdebatan dunia Islam sejak tahun 70-an. Karya-karya yang ditulis beliau cenderung mengerucut pada isu-isu sentral dari pemikiran Islam, seperti contoh metodologi penafsiran Al-Quran, otoritas ulama, relevansi agama bagi kehidupan kontemporer. Mungkin itu salah satu contoh. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi sekarang itu lebih cenderung terkait bagaimana mereka memproduksi kesadaran ilmiah terhadap suatu tradisi dasar, pembentuk serta faktor yang mempengaruhinya. Sehingga tujuan pembaruan beliau ini adalah untuk menuntut kembali hubungan antara kajian Al-Quran dengan kajian sastra dan kajian kritis. Mengenai Al-Quran sendiri, beliau menganggap bahwa Al-Quran itu telah melukiskan dirinya sebagai suatu risalah atau sebuah pesan dari sang pemberi pesan, Allah kepada sang penerima pesan atau manusia melalui bahasa. Maka dari situlah beliau mengerti kajian teks Al-Quran dengan menempatkan teks Al-Quran sebagai produk budaya sekaligus memproduksi budaya. Mungkin itu sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid. Yang terakhir, sedikit kesimpulan. Menurut pandangan beliau, interpretasi terhadap teks agama tidak terlepas dari dinamis budaya, tempat di mana teks agama itu diturunkan. Bisa dikatakan bahwa untuk memahami teks agama, kita tidak bisa mengklaim bahwa teks tersebut sudah berbentuk dan berbahasa seperti itu dari awalnya, atau dari Tuhan, namun terbentuk dan tertata sesuai dengan kultur budaya Arab, yang oleh karenanya ada beberapa level konteks yang harus dibahas agar ini benar-benar menemukan kebenaran. Dan interpretasi ini yaitu diantaranya level-level konteks eksternal
yaitu konteks interpersonal. Yang kedua, konteks internal, yaitu relasi antar unsur. Yang ketiga, konteks linguistik atau komposisi kalimat. Dan terakhir, yaitu konteks pembaca dan konteks penafsiran. Maka dalam melakukan pembacaan pada teks agama serta untuk menginterpretasikannya, beliau belum menekankan pada metode takwil, yang dimana metode ini tidak sekedar melakukan penafsiran pada teks sesuai dengan kata perkataannya saja. Takwil di sini yaitu realisasi dan sampai pada tujuan, yang dari dua makna ini nyaris merupakan bentuk kata yang kontradiktif. Mengapa? Karena hubungan antara kedua maknanya merupakan hubungan sebab akibat. Objektivitas yang dapat direalisir dalam mentakwil teks adalah objektivitas kultural yang bergantung pada masa dan tempat, bukan objektivitas mutlak yang sudah pasti hanyalah sekedar ilusi, hasil dari kreativitas ideologi. Sekian mungkin itu kesimpulan dari saya dan penjelasan materi yang sedikit saya sampaikan tadi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.